Yang saya suka dari Pak Anas itu selalu on time, ya. Ya, Disiplin. Ini menempatkan Pak Anas pada posisi-posisi yang sangat penting ya, karena salah satunya adalah selalu disiplin. Barang, amin, amin. Ya, barangkali ini kecil ya, tapi sebetulnya bukan persoalan kecil, tapi itu menjadi kebiasaan yang positif, jadi iya, menjadi iya. motivasi bagi yang lain juga. Pak Anas, apa nih kegiatan pagi nih Pak Anas? Apa gimana, Pak? Kegiatan pagi ini apa nih Pak Anas? Olahraga dulu atau sarapan dulu biasanya? Iya, pagi gerak-gerak badan, baca-baca buku biasanya. Baca Saya buku. emang sambil lihat-lihat apa? Setelah gerak-gerak badan olahraga, lihat-lihat tugas apa yang pagi ini mesti kita kerjakan. Karena kunci kesuksesan birokrasi biasanya monefnya yang baik. Mm-mm. Nah, tugas sehebat apapun tidak di monef, ada monef mingguan, ada harian, itu biasanya pelaksananya tidak terlalu optimal. Oke. Jadi selalu pagi hari manafnya dilakukan, monitoring, evaluasi dilakukan Pak Anas ya? Yang menyatat hal-hal kecil apa yang minggu ini mesti Oh, diberesin, kira-kira gitu. oke. Kalau Biasanya mulai dari mana nih Pak Anas? Mulai dari misalnya keluarga dulu misalnya, harus semuanya dalam keadaan baik misalnya, kemudian oh ya, semuanya baru nanti ke pekerjaan misalnya. ya ngobrol-ngobrol sama keluarga, ketemu keluarga, ngobrol-ngobrol apa gimana urusan kita masing-masing udah beres belum, terus kemudian kita biasanya kemudian ngecek kerjaan-kerjaan yang kecil-kecil sampai yang prioritas apa minggu ini. Mm-mm. Saya misalnya kemarin hari Minggu saya sudah Zoom dengan para deputi Mm-mm. untuk memonef dan menyiapkan hari ini mereka mesti mengerjakan apa saja yang belum tuntas, kira-kira Mm-mm. gitu. Iya. Karena setiap hari Jumat saya biasanya minta rapot kerja saya. Oh, setiap hari Jumat itu. Jumat, minggu sekali. Dulu kan biasanya beberapa bulan. Saya Mm-mm. sekarang setiap minggu minta rapot kinerja. Mm-mm. Jadi setiap deputi ke bawahnya, anak buahnya juga ditanya. Kalau yang WFH ngerjain apa saja? Karena Mm-mm. kita ini kalau enggak alasannya sedikit-sedikit WFH. Padahal di rumah juga kerja. Sementara uang negara ini sudah menggaji kita, saya bilang. Iya. Itu maka kita harus diingatkan karena kita ini kan pelupa, Mas. Terus kita ini up and down ya, naik turun juga ya. Mm-mm. Kadang waktu sadar wah ngerjain tugas tuntas, tapi giliran malas tiba-tiba nggak dikerjain, Mas. Terus tugasnya kita bagian ngingetin kira-kira gitu. Iya. Jadi kontrolnya tetap jalan ya Pak Anas ya? Iya, iya, saya kira gitu. Mm-mm. Minimal target-target kinerja kita supaya tercapai. Iya. Pak Anas Ayo, kalau kalau kita sarapan paginya apa Pak Anas biasanya Pak Anas? kalau pagi ini saya termasuk yang nggak pakai nasi biasanya ya, Mm-mm. cukup sayur, ikan, buah, gitu aja. Sayur ikan buaya. Ini Ya, rutin semenjak masih di DPR politisi atau enggak. enggak ya? Akhir-akhir ini aja kan gerak badan Oh. kita kurang. Ini kalau makanannya ngawur bisa repot tuh badan kita. Oh. Siang-siang terus ngantuk kira-kira. Iya ya. Jadi memang sesuai ya Pak Anas ya. Sesuai dengan usia juga, aktivitasnya Iya, juga menyesuaikan. iya. Harus berdamai dengan makanan ya Pak Anas ya. Kira-kira begitu. Kan olahraga sehebat apapun kalau makanannya ngawur ya kadang masih kurang berimbang ya. Iya, iya. Nah, Hmm. kalau olahraganya Pak Anas, apa yang paling favorit sampai sekarang dilakukan? Saya nggak banyak, saya biasanya renang. Hmm. Kalau nggak saya sekarang kan mudah sekali ini, tinggal putar YouTube kan ada olahraga yang Ah, sesuai dengan keperluan kita apa kira-kira gitu iya, ya. iya. Nah, sesuai dengan keperluan kita apa. Nah, saya tinggal putar di YouTube, kemudian saya bisa bergerak kira-kira gitu sesuai dengan gerakan yang kita perlukan. Iya. Misalnya Eh, apa? Cukup 15 menit, ada hmm, program 20 menit. Sebenarnya sekarang sudah banyak sekali, tidak perlu datang ke pusat-pusat kebugaran saya kira pusat ya. kebugaran ya. Pusat putar di YouTube mau apa saja banyak sekarang gerakan yang mulai Hmm, lutut, hmm. tangan dan seterusnya. Iya, Saya sih suka itu kalau waktu kita sudah agak pendek kira-kira kita pakai itu. iya. Pak Anas setelah tidak menjabat sebagai bupati, kemudian sekarang kan menjabat kepala LKPP ya, Pak Anas ya, kepala lembaga Iya, LKPP adanya di Jakarta, posisi di Jakarta. Sementara Ibu melanjutkan tugas Pak Anas sebagai bupati di Banyuwangi. iya. Ini intensitas pertemuannya gimana nih Pak Anas? Iya, kalau Sabtu misalnya Ibu ada di Jakarta ya ketemu di Jakarta. Hmm, Kalau enggak saya ke Banyuwangi dan apa namanya? Sekarang pesawat sudah ada direct ke Banyuwangi ya. hmm. Jadi saya bisa jam 5 pagi gitu berangkat ke Bandara setengah 6 naik pesawat jam 7 udah sampai bangun di Banyuwangi gitu. Oh gitu ya. Walaupun naik bis berjam-jam, begitu juga sebaliknya. Dan Iya. sekarang udah kita bisa saling apa namanya? Saling bertemu lewat komunikasi untuk Hmm, meningkatkan ya kinerja masing-masing. hmm. Kalau anak-anak di Banyuwangi atau di Jakarta Pak Anas? Ada sekolah sekarang ya di pesantren.
Oh, di Jadi pesantren. Ya. ya dia sambil sekolah di boarding school kira-kira. Oke, Iya, jadi relatif lebih tenang ya Pak Anas ya. iya, iya, di boarding school di pesantren ya. Pendidikannya terjamin gitu ya. Iya, Kemudian pergaulannya juga sangat terjaga betul di sana di pesantren atau boarding school iya, ya. kebetulan di pesantren itu ada program Cambridge ya. Oh, Jadi oke. memang ada kelas memang pelajarannya dengan bahasa Inggris dengan program yang dipilih di pesantren itu. Ya. Sehingga kami agak nyaman, tenang. Di satu sisi program Cambridge-nya jalan, di satu sisi program lingkungan, bina lingkungan di pesantrennya juga jalan. Kira-kira Ya. gitu. Ini ngikutin jejak ayahnya yang dulu pernah di pesantren atau gimana nih Pak Anas? Ya minimal situasi seperti sekarang kita agak agak apa namanya agak tenang ya Mhm, dengan pergaulan yang serba dengan teknologi dan lain-lain. Nah, mhm. mereka di situ kan nggak boleh pegang HP, hanya Jumat dan Minggu ya boleh komunikasi dengan orang tua pakai HP. Jadi waktunya sangat terbatas ya, sangat terkontrol sekali ya. Iya minimal dijaga Hmm, kira-kira gitu dengan dijaga. teman-temannya. Oke, baik. Oke, Pak Anas, apa sih yang perlu diketahui masyarakat dengan LKPP ini, Pak Anas? Ya, makasih. Jadi LKPP ini memang tidak terlalu populer karena lebih banyak di belakang Hmm, terkait dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Nah, di LKPP ini banyak produk-produk yang apa namanya disediakan lewat e-katalog. Nah, tahun kemarin, tahun sebelumnya itu target RKP-nya di e-katalog ini 95.000 hmm, produk. Saya melihat ini dunia di luar apa namanya di luar pemerintah ini kan percepatannya luar biasa. hmm, hmm. Maka kita mengambil lompatan-lompatan. Kalau dulu setahun 90.000 produk, kami per Maret ini sudah kami targetkan 200.000 produk. 200.000 produk dan alhamdulillah sekarang sudah 213.000 produk, target kami di akhir tahun 1 juta produk. Jadi ini lebih kepada kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, programnya selama ini kan banyak lelang tender yang kadang menyisa waktu sehingga penyerapan APBD dan APBN terlambat karena sibuk di lelang. Nah, dengan e-katalog ini Mas Angga sekarang tidak perlu lagi lelang karena tinggal dipilih, diklik sehingga bisa ada percepatan penyerapan. Nah, cuman ada target yang baru dari Bapak Presiden, itu kan perpresnya sudah ada. UMK itu wajib dibelanjakan untuk APBD dan APBN 40%. Jadi ini ada yang nyata dari APBD kita yang bisa dibelanjakan untuk UMK dan per grup dalam negeri maksimum minimal 40% harus dibelanjakan untuk itu. Hmm. Iya, ini target presiden apakah sangat apa ya realistis Pak Anas? Karena kan mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa, kalau kemarin kita dengar presiden ya di Bali kan marah-marah betul karena Ya, kebanyakan lebih suka impor daripada menggunakan barang-barang lokal, Pak Anas. iya, ya betul sekali. Kami waktu itu dipanggil oleh Bapak Presiden, ditanya memang kami laporkan produk-produk impor kita masih membanjiri belanja kita. Bukan hanya soal belanja publik ya, tapi belanja pemerintah. Termasuk alat-alat kesehatan dan seterusnya ini masih banyak impor. Hmm. Nah, sehebat apapun nanti kita mendorong industri dalam negeri, kalau produk impor masih banjir, industri kita akan mati. Misalnya AC kita di atas 80% masih impor. Produk dalam negeri kita tidak dibelanja. Alkes kita juga sama, masih banyak impor. Nah, oleh karena itu maka sekarang didorong jika ada substitusi impornya sudah ada, maka ini kita freeze di LKPP. Kita freeze di e-katalog kita, nggak bisa dibelanja oleh pemerintah. Tahun kemarin memang agak gaduh karena kurang lebih dari 4.500 produk Alkes kita freeze karena substitusi impornya sudah ada. Nah, sekarang dengan tekanan Bapak Presiden seperti ini, tentu ini kesempatan bagi industri untuk membuka industri dalam negeri. Bayangkan mereka nggak ada pabriknya di Indonesia, nggak bayar karyawan, nggak bayar pajak, tapi barang mereka laku luar biasa. Dan yang membeli pakai APBN APBD lagi. Ini yang Bapak Presiden marah besar karena APBN APBD kita mestinya untuk belanja produk yang diproduksi dalam negeri, yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa kita, tapi justru beli dari produk di luar negeri yang istilah beliau yang kerja mereka dan seterusnya justru pakai uang kita. Ini perhatian beliau kepada industri dalam negeri sangat serius hari ini dan dikontrol oleh beliau dengan beberapa instrumen kementerian. Iya. Pak Anas, apa sih sebetulnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya dalam pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan barang-barang impor, Pak Anas? Karena sebetulnya soal impor ini kan kita tidak anti betul terhadap impor ini, Pak Anas. Iya, iya. Jadi produk yang sudah ada di dalam negeri mestinya tidak boleh dibeli barang yang dari luar negeri, kira-kira itu. Tapi terhadap barang-barang yang memang tidak ada di dalam negeri, misalnya terkait dengan boiler,
atau mungkin alat-alat pertahanan tertentu yang memang tidak bisa dibuat. Nah ini harus dibeli, memang dibolehkan beli di luar, kira-kira begitu. Tapi selagi bisa, ini mestinya beli dalam. Dan sekarang akan diberikan tenggat waktu. Nah, Pak Presiden sudah sangat jelas, barang-barang impor yang sudah paling banyak dibeli di sini, industrinya akan diberi waktu. Mungkin sampai berapa tahun, setelah itu mereka wajib membuat pabrik di dalam negeri. Dan ini American First yang disampaikan Biden juga sama. Amerika sekarang tidak boleh memberi produk impor. Mereka harus memberi produk Amerika. Nah, dan beberapa negara besar juga sudah begitu. Nah, jika kita semua sepakat dengan APBN, APBD kita ini memprotes produk impor, saya kira ini akan berkembang luar biasa. Beliau kemarin contohkan bed tempat tidur, jarum suntik, alat alsintan untuk pertanian. Kan kita ini buat apa beli di luar negeri? Di kita sudah ada. Kira-kira gitu. Iya, ya memang kalau kita lihat jumlah penduduk kita yang luar biasa banyaknya Pak Anas ya, sebetulnya ini kan jangan sampai justru jadi pasarnya luar negeri asing, kira-kira begitu Pak Anas. Iya, iya, Nah, betul. oke, dukungan ke arah sana bagaimana Pak Anas supaya UMKM kita juga bergerak Baik. maju? Ya. Jadi begini, jadi sudah ada aturan yang baru arahan Presiden dengan tegas, minimal 40% APBN APBD kita ini belanja UMK dan produk dalam negeri. Mm-mm. UMK, Mas ya. Nah, berapa belanja kita? Setahun belanja APBN APBD kita itu kurang lebih 1.171 triliun. Nah, maka kemarin pasang target Bapak Presiden 400 triliun tahun ini harus belanja PDN, produk dalam negeri. Karena kalau 400 triliun dibelanjakan untuk produk dalam negeri, kemarin dihitung BPS bersama Bapak Presiden, itu akan mendorong pertumbuhan 1,5 sampai 1,7% pertambahan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi sangat luar biasa. Oleh karena itu maka Bapak Presiden kemarin kemudian meneliti ke dalam, beliau kaget ternyata produk impornya masih sangat banyak. Maka ini perlu digerakkan. Nah, tetapi mendorong produk UMK ini tidak mudah, Mas. Karena banyak regulasi-regulasi yang menyebabkan produk UMK ini tidak masuk di e-katalog. Jadi e-katalog ini adalah yang disiapkan aplikasi oleh pemerintah, dan di situ ini rekomendasi KPK juga. KPK mendorong ke depan e-katalog ini bisa didirikan di seluruh kabupaten kota. Selama ini sulit sekali untuk membuat e-katalog di kabupaten kota. Kenapa? Syaratnya terlalu rumit syaratnya. Nah, begitu kami mendapatkan mandat, kami pernah dari bawah, saya aja di Banyuwangi belum bisa membuat e-katalog lokal. Mm-mm. Syaratnya terlalu rumit. Ya, ya. Nah, padahal dengan e-katalog lokal ini memberi ruang produk lokal masuk dibelanja oleh APBD. Kami sudah bertemu dengan Pak Pahala di ruangan kami, KPK juga sama mendorong e-katalog. Oleh karena itu, maka sekarang e-katalog lokal sudah kita tetapkan seluruh kabupaten Indonesia bisa membuat e-katalog. Dengan e-katalog harga lebih transparan. Nanti langsung bisa diklik, dibeli oleh pemerintah daerah, dan di situ bisa kelihatan. Nah, di dalam e-katalog ini masalahnya kemarin syaratnya juga terlalu rumit bagi UMK untuk masuk. Mm-mm. Salah satu syaratnya SNI. Pak Presiden sudah memberi arahan, SNI ini jangan menjadi cara untuk mendiskualifikasi UMK. Karena kalau UMK harus pakai SNI, ini sampai kapanpun dia akan susah masuk. Maka kita bagi kira-kira produk-produk yang tidak terkait langsung dengan nyawa, keselamatan orang, ya ditoleransi SNI. Misalnya kalau obat, jarum suntik harus pakai SNI. Tapi kalau bangku sekolah, bangku kantor, masa harus pakai SNI? Kata beliau. Kalau pakai SNI tetangganya Mas siapa namanya? Wirya. Mas Wiryo nggak akan pernah bisa masuk sampai kapanpun karena nggak bisa nyiapin gudang, ABCD, dan seterusnya. Ini problem. Sekarang udah kita drop ini. Sehingga teman-teman di daerah bisa memasukkan e-katalog lokal sehingga belanja bangku lokal misalnya di tempatnya Mas Bro nggak harus dari kota-kota besar, dari industri besar, itu akan bisa dibeli. Begitu juga produk-produk lain. Yang kedua Mas Wiryo, problemnya adalah kenapa UMK sekarang nggak mau jualan ke Pemda, ke pemerintah, harus pakai PT yang besar kan gitu kan? Mm-mm. Karena diutang Mas Wiryo, diutang. Ngutangnya berapa lama? Antara 3 sampai 6 bulan. Karena nunggu proses pencairan uang. Inilah problemnya. Mm-mm. Jadi saya dari bawah merasakan, saya kalau ada PTX ini nggak bisa langsung beli ke UMK. UMK nggak, yang modalnya pas-pasan nggak mau langsung jual ke Pemda. Karena uangnya dihutang. Ya. Nah, dia pakai PT itulah yang jual ke kita. Begitu masuk ke PT kan kenaikannya bisa sampai 20% sampai 30% sudah. Dan tidak dinikmati oleh pemilik. Nah, ini semua tidak bisa langsung dibeli kalau aturannya tidak diberesin. Oleh karena itu sebelum pertemuan di Bali kemarin, beberapa aturan regulasi bersama pembina TKDN, Pak Menko Marves, melakukan langkah-langkah dan upaya baru untuk membuat regulasi-regulasi ini diberesin.
Salah satunya adalah tadi, gimana caranya uang ini ada di Pemda tapi nggak bisa langsung bayar, tidak bisa belanja di marketplace, padahal di marketplace itu bisa lebih transparan sebenarnya. Maka kita rubah aturan. Salah satunya adalah sekarang pembayarannya tidak langsung cash tapi lewat kartu kredit. Karena proses administrasinya panjang. Namanya kartu kredit pemerintah dan pemerintah daerah. Permendagrinya sudah kita rubah, Permendagri 77, peraturan Menteri Keuangannya sudah kita lempengin, dan dalam minggu ini insya Allah impres turun. Artinya apa? Nanti berarti UMK ketika dibelanja Pemda tidak lagi diutang, Mas Suryo. Good news-nya ini. Bisa langsung dibayar depan karena pakai kartu kredit pemerintah. Jadi langsung ekonomi juga bisa langsung bergerak ya, Pak Anas? Bergerak karena dengan kartu kredit pemerintah ini kan dengan Himbara, Pemda bunganya 0% sampai 3 bulan. Iya. Begitu nanti bisa. Ini masalahnya kan siklusnya kecil-kecil, tapi ini kemudian bottleneck menyebabkan UMK nggak bisa masuk, nggak bisa dibeli oleh pemerintah daerah maupun ke lembaga, kira-kira gitu. Oke. Ini kapan mulai diberlakukan, Pak Anas? Nah, ini minggu ini sudah kemarin sudah di meja presiden, insya Allah per bulan depan sudah bisa, karena Permendagrinya udah jalan. Tinggal saya kemarin sampaikan kepada para bupati ketika bertemu di Bali, para bupati kepala daerah perlu merubah peraturan gubernur dan peraturan bupatinya masing-masing, karena sudah ada Permendagri dan peraturan Menteri Keuangan yang telah dirubah. Orkestrasi dari Kemenko Marves kemarin untuk segera meluruskan aturan ini dukung Kemendagri luar biasa. Tidak sampai 1 bulan regulasi ini bisa bisa diselaraskan sehingga nanti lebih memudahkan UMK untuk bisa dibeli di APBD dan APBN kita. Oke, sehingga serapan produk UMK ini akan semakin tinggi ya Pak Anas ya. Tidak lagi kita akan dibanjiri oleh produk-produk impor ya Pak Anas. Iya, tentu ya. Misalnya mainan anak-anak. Mainan anak-anak itu kan banyak di tingkat lokal bisa dibeli oleh Dignas. Tapi sekarang belinya di industri besar, sehingga UMK-nya tidak bisa tumbuh. Kenapa? Karena untuk masukkan ke e-katalog dulu harus SNI. Kalau tukang mainan bis-bisan kecil di kampung harus ber-SNI, pasti nggak bisa. Nah, maka ini sekarang sudah di-drop. Maka ini kesempatan bagi pengusaha lokal untuk masuk, termasuk penjual beras. Nggak harus penjual beras besar bisa dibeli oleh Pemda. Karena syaratnya tidak perlu lagi punya gudang dan seterusnya. Selama kualitasnya bagus, langsung bisa dibeli di marketplace di tingkat lokal. Jadi daerah itu ada 2 sekarang, Mas. Ada e-katalog, ada toko daring. Toko daring ini bersama marketplace yang lain. Karena ini jujur harus beradaptasi dengan sistem pembelian dan pembelanjaan di luar. Nah, kira-kira gitu. Oke. Pak Anas, kita lanjut Pak Anas nanti ya. Kita jeda sejenak dan kita buka line telepon untuk pendengar di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Setelah ini Anda bisa langsung ajukan pertanyaan baik melalui telepon ataupun SMS dan WhatsApp. Power Breakfast. Masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Keluar buat kerja, maskeran dulu. Mau belanja bulanan, maskeran dulu. Kuliah tatap muka, maskeran selalu. Mulai dari kamu, masker nomor 1. Ayo kita vaksin, banyak manfaatnya. Kabar miring soal vaksin, tangkis beritanya. Vaksin itu gak bahaya AIDS, tapi menjaga. Mulai dari kamu, vaksin jangan tunda-tunda. Masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, ayo kita vaksin. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Power Breakfast. Pendengar, saatnya kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 08118065543. Kami ngulas mengenai LKPP. Apa sih LKPP? Lembaga apa sih gitu ya? Apa tugas dan fungsinya? Nah, kami bahas bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Abdullah Azwaranas. Silakan 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya bacakan beberapa tanggapan pendengar melalui WhatsApp Pak Anas ya, diantaranya dari Pak Sony, betul Pak, masa UKM harus ada SNI? Kapan majunya atuh katanya kan. Kemudian yang lain Pak Subhan, sukses untuk Pak Anas.
Kemudian yang lain ada Pak Indra di Jakarta. Saya sangat setuju ya dengan gagasan yang disampaikan oleh Pak Anas. Mudah-mudahan cepat terrealisasi sebab selama ini para pelaku usaha kecil menengah itu juga mengalami kesulitan ketika akan memasukkan produknya ke pemerintah atau ke lembaga. Ini beberapa tanggapan pendengar. Pak Anas silakan. Betul Pak, jadi karena kami dulu dari bawah, terus Bapak Presiden punya komitmen yang luar biasa, maka kami merombak beberapa syarat tadi. Kami memang merasakan, masa dulu kursi-kursi yang bisa diisi untuk sekolah, untuk kantor, itu harus dari perusahaan-perusahaan besar yang di pusat kota, waktu dari Surabaya, dari Jakarta. Baru di daerah, setiap kabupaten punya perusahaan mebel-mebel yang nggak kalah kuatnya. Justru menurut saya, dari UKM ini kayunya asli, Mas. Ya. Material. Nah, sementara dari industri-industri justru dari apa yang di press itu, yang kadang kalau kena air lama-lama melar karena cuman mereka punya SNI saja. Nah, sementara mereka yang dari kayu asli karena nggak punya SNI nggak bisa dibeli. Jadi ini adalah menurut ada teman kami dari beberapa ahli ekonomi, ini transformasi besar yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dan ini duitnya jelas, Mas. Ini bukan lagi investasi, duit APBD, kantong kiri, kantong kanan. Masa duitnya APBD hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Masyarakat tidak diberi ruang. Oleh karena itu kami pangkas semua ini, syarat-syarat yang menyulitkan, termasuk dulu, Bapak sekalian, untuk masuk e-katalog itu perlu 8 tahap. Syaratnya panjang sekali. 8 tahap. Biasanya kami paparkan dalam bentuk data, 8 tahap. Sekarang dengan sistem teknologi yang ada, kita rubah, tidak lagi 8 tahap, sekarang tinggal 2 tahap. Karena kita berhasil memproses, mengintegrasikan dari sikap menuju e-katalog. Jadi pendek sekali. Untuk membuat pendek ini kami bertemu dengan teman-teman presidennya Grab, kemudian Bu Neneng dari Grab, kemudian juga dari Bukalapak, Marketplace, Asosiasi Marketplace dari IDEA, dari teman-teman semua kami belajar cepat dari mereka. Saya bilang kalau pemerintah tidak berubah, kita tidak berubah akan tertinggal dari dunia di sekitar luar kita yang berubah luar biasa. Nah, kalau ini tidak segera jalan, maka kita tidak punya kesempatan. Dan APBD kita, APBN kita hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Usaha kecil kita tidak punya ruang. Jadi insya Allah Bapak sekalian, ini kita melakukan transformasi besar, syarat-syarat ini memang rumit kemarin. Tapi begitu dibawa di ratas, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, beliau setuju dan akhirnya kementerian harus mengikuti. Kira-kira gitu. Oke, baik. Kita sapa ada Pak Morris di BSD. Pak Morris silakan Pak Morris. Ya, selamat pagi Pak Anas, selamat pagi. Pagi, silakan Pak Morris. Selamat pagi Pak Morris. Ya, jadi gini Pak, saya mau nanya Pak, apakah e-katalog ini franko tempat atau pemerintah yang jemput? Maksud saya gini Pak, karena kalau e-katalog itu kan harganya per pieces. Nah, harga itu kan berpengaruh dari biaya transportasi Pak. Misalnya dia dari Jawa kirimnya ke Sumatera. Nah, itu kan kalau misalnya 5 pieces dengan 100 pieces pasti beda Pak itu kan ya. Bisa nggak transportasi ini ditanggung oleh pemerintah? Mungkin dengan kantor pos bisa jemput, atau dengan transportasi pemerintah yang lain bisa jemput seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Morris. Iya, langsung ditanggapi Pak Anas. Baik, makasih Pak Morris. Ya ini biasanya ini langsung ada harga sampai di tempat Pak Morris. Nah apalagi sekarang sebenarnya Pak Morris ada ruang masuk di e-katalog lokal Pak Morris. Jadi sekarang ada e-katalog lokal, setiap Pemda, kabupaten kota sudah membuka e-katalog. Tapi kan belanjanya nggak sedikit biasanya pemerintah Pak Morris, belanjanya biasanya banyak, sehingga sebanding dengan pengiriman. Tapi terima kasih masukannya Pak Morris. Iya. Nah sekarang problemnya bagaimana mengajak partisipasi sebanyak-banyaknya UMK supaya bisa masuk dalam katalog. Jadi gini, jadi di daerah itu ada 2 Mas ya. Ada e-katalog sama toko daring. Toko daring ini yang di bawah 200 juta. Nah, toko daring ini ada yang sudah dibuat oleh Pemdanya sendiri seperti Blangkon di Jogja dan juga di tempat lain itu ada marketplace masing-masing, tapi ada juga yang bersinergi dengan marketplace yang lain. Nah, kita bersinergi. Nah, di toko daring inilah UMK bisa dengan cepat masuk di situ. Tapi juga bisa masuk juga di e-katalog lokal barang-barang yang terkait dengan belanja di luar itu misalnya. Atau juga bisa juga yang sama. Tergantung mau kecepatannya seperti apa. Intinya sekarang belanja daring ini, belanja online ini telah diberi ruang. Cuman bedanya, kalau pakai marketplace biasa kan beli putus Mas. Tapi kalau dengan APBD kan ada pertanggungjawabannya ini. Nah, sekali belanja produk misalnya berapa miliar misalnya, atau ratusan juta. Kan nanti uangnya harus bertanggungjawabkan. Kira-kira. Nah, dengan marketplace ini sebenarnya dengan sistem e-katalog lebih transparan karena tidak ada lagi double pertanggungjawaban. Nah, dulu masalahnya kalau di atas 10 juta kan harus pakai kwitansi itu. Iya.
Nah, begitu pakai kwitansi ini bisa masalah kadang. Barang 10 ditulis 20 dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang dengan belanja di marketplace ini bisa jadi alat pertanggungjawaban. Hmm. Paling tidak transparansi di sana ya Pak Anas ya, dan tidak bisa di otak-atik angkanya Pak Anas. Setidaknya ini mendidik kita semua, kami, pemerintah daerah, pemerintah pusat, mau nggak mau ke depan digitalisasi ini penting. Ya. Ini kan pesannya ini dari Bapak Presiden kemarin, selain UMK ini kan digitalisasi pengadaan barang itu penting. Karena begitu terdigitalisasi kan laporannya jelas. Ini kan problemnya kadang ada perusahaan di daerah atau pemerintah, laporannya beda-beda. Nah, kalau ini kan nanti begitu online kan satu laporan. Ya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Kita sapa selanjutnya ada Pak Iman di Bogor dan Pak Saifuddin di Menteng. Pak Iman, silakan Pak Iman. Assalamualaikum, Mas Wiryo. Ya, waalaikumsalam Pak Iman, ya. Ya, ini mesti mekanisme dibuat, tapi itu kan memang celah pengadaan barang itu kan celah yang tertangkapnya kepala daerah, Pak. Apakah ini tujuannya ke sana? Terus gimana cara teknisnya supaya jangan sampai dimanfaatkan lagi? Biasanya kan seperti itu, dibuat aturan tapi dimanfaatkan lagi. Apakah memang sudah ditutup celah itu berarti goodbye orang-orang yang suka mondar-mandir di kantor bupati, kantor kota itu yang memang menjadi celah itu, dan memang tujuannya untuk kepentingan politik. Kepentingan politik kalau kita bahas kan korupsi itu kan adanya hulunya itu adalah kepentingan politik, partai itu dapat uangnya dari situ. Apakah itu memang semangatnya ke sana? Kalau seperti itu, apakah kemarin ada janji para kepala daerah untuk semangat anti korupsi begitu Pak Anas? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saifuddin di Menteng, Jakarta Pusat. Pak Saifuddin, silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Wiryo. Ya, pagi Pak. Anas. Selamat pagi Pak. Baik, alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Kita waktu itu pernah ketemu zaman waktu masih almarhum Gus Dur. Saya sebagai aktivis di Ansor, Bang Anas. Oh, ya, oke. Sekarang ini kan saya kan punya usaha UMKM ya, Bang Anas ya, gitu loh. Bergerak dalam bidang supplier untuk hasil pertanian sama distributor farmasi gitu. Jadi mohon arahan petunjuk Bang Anas bagaimana aplikasinya terhadap e-katalog untuk masuk misalnya bisa masuk ke pemerintahan, apakah di pusat atau daerah gitu Bang Anas, mohon arahan dan petunjuk. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri di Tangerang, silakan Pak Heri. Ya Pak, selamat pagi ya Pak Anas. Selamat pagi. Yang pertama yang ingin saya katakan itu adalah ini tentang pembayaran ya Pak. Pembayaran itu kan agak susah gitu. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa ini terpaksa kita hutang dulu gitu. Nah masalahnya gitu loh. Di keuangan kami gitu, di keuangan kami kalau membayar itu Mas Heri ini di mana? Di Pemda atau di perusahaan nggih? Oh ya, maaf, saya di Pemda Kota Tangerang, Pak. Oh, Pemda Tangerang. Ya, yang menjadi hambatan itu adalah ketika cara pembayaran, Pak. Pembayaran masih baku, masih mengikuti kalau kami menyebutkan kalau misalnya nggak seperti itu gitu, kalau mereka menyebutkan nggak seperti ini cara pembayaran, nggak bisa gitu. Jadi agak susah di cara pembayarannya. Iya. Satu Pak. Terus yang kedua, kebetulan saya ini JF Pak, JF PBBJ gitu. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Nah, yang di JF PBBJ ini termasuk yang agak langka Pak ya. Jadi orang justru menghindar dari jabatan ini gitu loh. Nah maksud saya, jika kita akan naik jenjang jabatan Pak, misalnya dari pertama ke muda, muda ke madya gitu, agak susah nih Pak gitu loh. Tergantung dari kuota, ada ujian dan sebagainya gitu. Sementara banyak nih yang ngantri sudah akan naik jenjang jabatan. Mungkin ada solusinya Pak, karena ini mungkin langka, kemudian kita juga tidak mau karir mandek gitu loh. Mungkin ada solusi bisa mempercepat atau mempermudah. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Heri. Langsung ditanggapi Pak Anas. Baik. Wah ini lengkap nih yang nanya, mulai dari pengusaha sampai BJ dari Pemda ini.
Iya, luar biasa. Jadi pertama, apakah ini untuk menghindar? Jadi gini Pak Iman, betul. Jadi negara ini tentu ke depan dan semakin lama harus semakin baik. Kira-kira gitu. Tidak mungkin begini terus, istilahnya Pak Menko ya. Pak Presiden juga sama. Dan memang dari KPK sendiri, e-katalog ini bisa menjadi solusi alternatif hari ini. Memang tidak menutup celah, tapi setidaknya lebih terukur, kira-kira gitu. Dan ini sebagai usaha untuk transparansi dan digitalisasi pengadaan. Karena nanti begitu masuk e-katalog, harganya ini kan kelihatan ini Pak. Nah, dan apalagi sekarang e-katalog nggak seperti dulu. Dulu Mas Iman untuk masuk e-katalog itu seleksinya luar biasa. Sekarang kita bikin kayak mekanisme pasar, Mas Wiryo. Iya. Nah, jadi semakin banyak barang kita buka, tentu nanti targetnya kita kan ada persaingan harga dan kualitas itu Pak Iman. Jadi semakin banyak produk yang masuk, kalau penyedianya 5 mungkin harganya X, tapi kalau penyedianya 20 bisa X1 kan gitu kira-kira. Nah, sehingga nanti kualifikasi harganya bisa jalan. Sekaligus ini sebenarnya mendorong lebih ke bagaimana belanja-belanja lokal ini ke depan dengan e-katalog lokal dan lain-lain ini sebenarnya lebih membuka kepada pasar. Jadi misalnya Mas Wiryo, kemarin kalau mau ngaspal jalan itu kan semua kontrak dari hulu sampai hilir dikerjakan satu kontraktor Mas Wiryo. Begitu dengan e-katalog sekarang, saya sudah sosialisasi ke teman-teman, aspal bisa di e-katalog sendiri, hot mix sendiri. Bisa jadi nanti yang dikontraktualkan, yang mengerjakan paling hanya jasa saja sama alat. Aspalnya tidak lagi dari mereka, sehingga selama ini katanya ngaspal jalan aspalnya terlalu tipis rusak, itu mungkin ke depan mulai tidak terjadi karena aspalnya udah berbeda. Jadi kalau sekian ruas jalan harus 5 ton digelar, mungkin 5 ton akan habis. Tapi kalau yang jasa mengerjakan hulu sampai hilirnya mungkin bisa jadi berkurang. Kira-kira begitu. Jadi UMK ini tidak hanya keripik, tidak hanya kerajinan, tapi juga material itu bisa UMK juga. Bisa di e-katalog. Orang bisa beli material, bisa beli pasir langsung di e-katalog. Jadi Pak Iman ini memang untuk membuka transparansi, dan ini ruangnya akan lebih terbuka, dan di situ akan lebih terukur kira-kira begitunya. Baik, yang berikutnya Pak Saifuddin terkait bagaimana cara masuk ke e-katalog. Jadi bisa Pak Saifuddin, nanti kita kan ada e-katalog nasional, ada e-katalog sektoral. Nah, yang terkait dengan alat-alat pertanian nanti bisa Bapak masuk di katalog sektoral dan lain. Nah, untuk masuknya seperti apa sekarang mudah, kita setiap hari ada BIMTEK dan konsultasi. Nanti bisa dibuka di webnya LKPP, Mas Saifuddin ya dari Menteng, bisa diklik nanti di LKPP ada webnya, nanti ada jadwal jam. Itu nanti setiap jam 13.30 sampai 15.30 Mas Iman sekarang ada konsultasi dan BIMTEK. Gimana cara memasukkan produk ke e-katalog. Jadi mudah sekali, kita buka sekarang. Tidak seperti dulu harus audiensi seluruhnya, ketemu LKPP susah, sekarang kita buka live. Nah, yang pakai telepon juga sama, ini sebenarnya biasanya bisa saya tayangin. Tidak ada yang koordinator wilayah barat, itu di Mas Cipto misalnya 0813 3072 3786. Jadi Mas Cipto koordinator wilayah barat itu adalah 0813 307 23786. Kemudian wilayah bisa masuk wilayah barat. Wilayah Banten itu bisa masuk Mas tadi bisa ke Mbak Uri 0813 1272 5488. Ini kalau konsultasi. Atau Mas Eko di 0813 1133 3717. Tapi kalau mau enak ada rubrik konsultasi. Jadi ini Mas, kita sudah bagi sekarang teman-teman setiap hari kerja bisa konsultasi, nggak perlu datang ke kantor LKPP. Baru nanti jika ada hal tertentu sangat berat, saya kira bisa diatasi dengan konsultasi. Kemudian Mas Hari dari PBJ ya. Memang ini banyak teman-teman kadang tidak mau di PPJ karena resikonya tinggi, karirnya terancam mandek. Nah, kita sedang melakukan upaya baru ini Mas Hari ya. Terkait dengan pembayaran, betul kemarin sulit Mas Hari karena Permendagri 77-nya masih begitu. Harus pertanggungjawaban pakai kwitansi, pencarian uang juga masih panjang. Nah, dengan aturan yang baru ini, insya Allah Mas Hari per bulan depan Inpres sudah keluar. Nanti Mas Hari ini bisa jadi dasar bagaimana pencairan tidak perlu terlalu panjang karena bisa pakai kartu kredit pemerintah. Tentu ini perlu waktu, tapi aturannya sudah kita rubah termasuk pertanggungjawaban. Tentu Mas Hari nanti bupatinya atau wali kotanya perlu merubah peraturan walinya. Yang semula pertanggungjawabannya masih seperti kemarin bisa yang baru. Kira-kira itu Mas Wiryo. Iya. Pak Anas, bagaimana antisipasi misalnya ya? Ini kan produk-produk asing kan membanjiri kita ya, mulai produk-produk dan lain sebagainya. Nah, banyak juga yang kemudian berganti merek lokal, Pak Anas. Merek lokal. Nah, tidak menutup kemungkinan itu juga akan didaftarkan di katalog itu. Nah, apa antisipasi yang dilakukan Pak Anas?
Kemarin saya kira jelas arahan Bapak Presiden ketika beliau agak marah sama semuanya kepala daerah. Kemarin merintahkan Jaksa Agung, tolong itu cek impor dengan bea cukai, barang-barang yang suka dirubah stempelnya di stempel apa namanya itu produk dalam negeri ya, diganti produknya. Karena pernah kejadian itu yang sekarang lagi diperiksa, ada barang produk Cina, mereknya dikasih merek lokal atau apa dan seterusnya, atau produk. Nah, tentu ini perlu kesadaran kolektif kita bersama-sama. Tapi insya Allah kalau proses belanja APBD, APBN kita didorong untuk UMK dan produk dalam negeri secara konsisten, apalagi beliau sudah merintahkan kemarin setiap 3 bulan akan ada MONEF, evaluasi dari BPKP, Kemendagri dan LKPP terkait dengan rencana pengadaan barang dari pemerintah daerah. Sekarang kita udah ada namanya SIRUP, Mas Wirya. SIRUP itu Sistem Umum Rencana Pengadaan di seluruh Indonesia masuk ke LKPP. Jadi kita bisa monitor ini. Sekarang aja sudah kita bisa monitor berapa pemerintah ini yang belanja setiap kementerian lembaga ini yang produknya dalam negeri. Kira-kira itu. Itu di perencanaannya. Tentu pelaksananya belum tentu sama, maka perlu dicek, perlu dimonitor. Saya kira ini kerja luar biasa untuk rakyat. Kalau ini jalan, maka industri dalam negeri kita akan tumbuh dan lapangan kerja akan jauh lebih terbuka. Iya, 400 triliun tidak lari keluar ya Pak Anas ya? Iya, ini target tahun ini. Iya, saya bacakan beberapa tanggapan dari Pak Harmadi. Pak Harmadi, Cak Anas ya. Cak Anas, panggilnya Cak Anas. Selama ini LKPP malah menjadi kesempatan korupsi oknum-oknum. Harga di set up dulu, baru borelis ya. Apalagi barang-barang non-market. Barang non-market seperti komputer, tablet, dan lain-lain. Diskonnya bisa sampai 35%. Kemudian Pak Budiarto, untuk belanja konsumsi rapat 1 jutaan, UMKM kapan pembayaran karena butuh bayar langsung. Karena pemerintah nggak punya uang, harus nunggu pengajuan dulu. Ini Pak Budiarto. Nah, ditanggapi dulu Pak Anas sebelum ke pendengar, Pak Anas. Ya, terima kasih. Jadi dulu untuk masuk barang di LKPP harus ada negosiasi harga, Mas. Dulu negosiasi. Sekarang kami potong, tidak ada negosiasi harga. Tidak perlu bertemu pejabat LKPP. Yang kedua, dulu untuk produk di LKPP setiap 2 tahun ada pembaruan kontrak. Istilahnya dulu warungnya LKPP bukanya 2 tahun sekali. Sekarang everyday, setiap hari kita buka warung. Siapa saja bisa memasukkan produk dan tidak perlu ketemu pejabat LKPP untuk negosiasi harga. Jadi nanti harga ini masuk langsung. Bagaimana kalau kemahalan? Nanti kita cek, kita sudah bikin peraturan lembaga. Jika barang yang dimasukkan di LKPP lebih mahal dibanding dijual di luar, dia kena penalti 2 kali lipat. Dan otomatis langsung di-drop. Jadi kita akan membuka persaingan harga. Jadi kalau semakin banyak produk yang masuk, persaingannya kan banyak, Mas. Nanti masyarakat Pemda akan mendapatkan pilihan harga. Jadi bukan orang yang punya koneksi, punya akses. Nah, meskipun nanti masukin barang di sini bisa lobby diklik, tapi kalau kualitas yang sama, harganya lebih murah, kualitas bagus, pasti besok nggak akan diklik lagi oleh Pemda. Tidak perlu lagi muter-muter seperti kemarin. Ya, jadi mekanisme harga seperti marketplace lah ini kan kita dorong. Malah jangan-jangan nanti yang nyiapin aspal bukan lagi e-katalog. Jangan-jangan Grab, Bukalapak semua nyiapin aspal. Kalau gitu kompetisi harganya bisa lebih murah lagi. Sangat terbuka kompetisi itu ya Pak Anas. Nah, yang berikutnya tadi yang dari siapa tadi Pak? Yang kedua? Pak Budiarto ya. Soal belanja konsumen, ya. Oke, belanja. Oleh karena itu gini, masa 1 juta diutang? Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, dengan kartu kredit nanti bisa langsung. Oh, besok rapat makan minum dinas ini. Oh, perlu makan totalnya 1.800.000. Langsung digesek kartu kredit, langsung bisa belanja. Jadi tidak perlu lagi pakai PT, pakai CV. Yang terjadi kan selama ini Pemda itu semua pinjam CV kan. Karena untuk pertanggungjawaban. Kira-kira begitu. Dan itu jamak di tempat lain. Nah, dengan artinya kartu kredit, mungkin tidak perlu lagi nanti insya Allah. Jadi mudah-mudahan segera saja diberlakukan ya Pak Anas ya. Kalau yang tadi, yang kartu kredit tadi? Oke, jadi yang masuk e-katalog sudah jalan sekarang. Tidak perlu lagi ketemu LKPP. Yang pembayaran Pak Anas, model pembayaran. Yang pembayaran sekarang kita sudah himbau segera Bupati Wali Kota Masing segera merubah Permendagri begitu Impres kami keluar. Nah, target kami minggu depan ini Impres sudah keluar. Karena peraturan Mendagrinya sudah berubah. Sapu jagatnya nanti di Impres. Jadi urus negara ini perlu detail begini, Pak. Karena kalau enggak arahan Presiden nggak bisa landing dengan baik. Baik. Ada Bu Evi di Bekasi. Bu Evi, halo Bu. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Bu Evi, silakan. Selamat pagi Anas, baik. Ini seru juga ya kalau mengenai e-katalog LKPP. Karena saya juga sudah mengikuti 2 periode, yang mana kemarin terakhir kontrak payung tanggal 30 September tahun 2021, itu kontrak payung kita habis, kan gitu ya Pak, 30 September. Nah, itu
kita akan perpanjang lagi kan misalnya. Tapi untuk yang sekarang seperti Bapak bilang tadi, semua apapun bisa dimudahkan untuk masuk. Nah, kalau saya sih itu tanda kutip nih Pak. Kalau dulu bagus karena kita diseleksi. Tidak semua vendor atau tidak semua distributor bisa masuk. Kalau kayak sekarang, celah-celah itu bisa dimasukin aja. Maaf ya Pak, misalnya saya punya produk nih, made in Klender misalnya, atau made in yang mana-mana nih, yang kualitas masih di bawah. Itu kan berarti ada celah untuk masuk, dan terus masuk. Sementara kalau dulu kan kita akan disaring dulu, dinego, disaring, dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang kemudahan-kemudahan itu akan mempermudah semua produk bisa masuk dan secara kualitas apakah itu sudah ditinjau. Seperti itu sih Pak. Karena kualitas ya Bu ya. Anda khawatir nanti kualitasnya kalau semuanya bisa masuk gimana kualitasnya gitu ya Bu Evi ya? Betul. Jadi semua produk bisa masuk. Saya sendiri misalnya saya mau bikin di rumah nih pabrikan istilahnya. Saya masuk aja dengan nama PT apa-apa. Nah itu dengan mudahnya masuk. Kita dapat poinnya ya Bu ya. Baik. Terima kasih, nanti ditanggapi. Ada Pak Wowo di Depok. Pak Wowo, halo Pak. Ya, selamat pagi Mas Wiryo. Pagi Pak Pagi Wowo. Pak Abdullah Aswaranas. Ya. Pagi Pak Wowo. Pagi Bapak, selamat ya Pak. Saya ngikutin sepak terjang Bapak di Banyuwangi. Saya harapkan kreativitas Bapak di Kemendagri bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Siap. Terus yang kedua Pak Aswaranas terkait dengan panitia misalnya penentu kalau produk itu dipilih dari perusahaan AB atau UMKM, ABC seperti itu. Nah, ini berdasar pengalaman saya Pak ya, saya bergerak di swasta. Nah, salah satu yang harus disosialisasikan terkait keperpihakan government terhadap pelaku UMKM. Misalnya ada produk sejenis dengan kualitas yang hampir sama. Nah, misalnya harus dipilih dari UMKM satu, misalnya dengan dari pelaku usaha yang sudah existing satu. Jadi ada upaya untuk bisa mereview dua produk itu nanti hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi keperpihakan seperti yang saya lakukan di perusahaan saya pilih UMKM juga untuk dia bisa merasakan di dunia bisnis yang lebih baik. Jadi supaya pelaku-pelaku UMKM bisa merasakan bisnis model yang jadi lebih maju. Jadi mereka bisa dibina melalui upaya-upaya tersebut. Demikian Pak Aswaranas. Terima kasih Pak Wowo di Depok. Selamat pagi Pak Wowo, pendengar terakhir Pak Anas ya. Bisa langsung ditanggapi Pak Anas. Terima kasih Bu Evi. Jadi Bu Evi itu benar sekali, kekhawatiran itu terjadi. Kalau dulu sulit untuk masuk, karena sulit masuk maka banyak lobby kanan kiri. Dulu itu ada 8 proses untuk masuk di e-katalog. Mulai pendaftaran, masukkan dokumen, padahal udah diverifikasi di TKDN, masih diverifikasi lagi, verifikasi produk, rekomendasi kepimpinan. Kepimpinannya jadi 2 kali Mas Wiryo. Naik turun. Terus setelah itu finalisasi kontrak, baru penyedia e-katalog. Nah, jadi gini Bu Evi. Sekarang dia boleh saja memasukkan banyak produk. Kalau dia nakal pasti ketahuan. Kita akan pakai Google Cloud ya untuk artificial intelligence. Pasti nanti akan ke drop dalam jangka panjang. Tapi tidak hanya itu, nanti Bu Evi di depan semua penyedia melakukan surat pertanggungjawaban mutlak. Tanda tangan. Kira-kira itu Mas Wiryo. Sama dengan Mas Wiryo ketika akan ke Amerika, waktu Mas Wiryo ke Amerika. Kan itu kita ngisi imigrasi Mas Wiryo. Kamu bawa duit berapa? Ya, kamu bawa ini enggak semua. Tapi nanti begitu Ibu ketahuan, nanti akan di-drop Bu. Dan Ibu nggak boleh naik lagi kalau memang nanti nakal perusahaan itu. Udah dikasih kebebasan, ini malah memanfaatkan. Kira-kira gitu akan. Yang kedua Bu, kontrolnya nanti di penyedia, di pengguna, nanti di KPA. Jadi kita sudah bikin aturan Bu, peraturan lembaga, peraturan deputi dan BPKP. Kontrolnya nanti Mas Wiryo di penyedia. Penyedia nanti akan ngecek, ini kualitasnya sama nggak? Begitu nggak, nanti akan kena delete dari e-katalog. Kira-kira gitu. Jadi kita kontrol di depan dan di belakang. Nggak mungkin di tengah. Karena kalau digitalisasi Mas Wiryo, kayak jalan tol, tiba-tiba di tengah ada Pak Oga, pasti akan macet jalannya. Itulah yang membuat selama ini lambannya pelayanan di LKPP sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang berikutnya, jadi kira-kira gitu ya, Bu Evi, ini transformasi perubahan yang kita buat hari ini. Jadi tidak perlu ketemu orang. Karena sekali ketemu orang nanti macet ini di tengah. A, B, C, D, dan itu sudah pasti ya Mas ya. Nah, jadi ini kami hilangkan LKPP untuk bertemu dengan orang sekarang, kecuali di ujung.
Di ujungnya dengan siapa? Tentu dengan pembeli, yaitu KPA di daerah. Nanti dia bertanggung jawab, karena pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh BPKP, oleh yang lain-lain. Barangnya sesuai nggak dengan yang dibeli dengan kriterianya. Yang berikutnya terkait dengan UKM, saya setuju tadi, bagus sekali Pak Wibowo, memang kita perlu goodwill untuk UMKM ini, dan kita telah mentoleransi harga, boleh harga kemahalan sedikit dibanding impor jika itu memang produk UMK, produk dalam negeri. Sehingga dengan demikian target kami dengan adanya kartu kredit pemerintah, dengan adanya kebijakan yang baru, harapan kami teman-teman daerah bisa bersama-sama dalam rangka mendorong digitalisasi dan transparansi penggunaan anggaran APBD dan APBN. Oke, Pak Anas. Oke, selanjutnya ada WhatsApp ya Pak Anas ya? Oh iya. Oke, ada Pak Munir di Jakarta. Pak Anas, harga jangan dibandingkan dengan marketplace OSOP ya Pak Anas, karena bisa saja mereka jual tanpa PPN, jadi harganya nggak bersaing. Nah, untuk produk juga tidak semua bisa lokal, harus impor, contoh networking dan lain-lain misalnya. Kemudian Pak Sufan, mohon penjelasan Pak Anas mengenai rencana kenaikan PPN 11% per 1 April, karena ini kan menyulitkan para penyedia ya. Kemudian yang lain Pak Hermanto misalnya, apakah nantinya LKPP akan masuk ekosistem dengan Tokopedia, Bukalapak, Gojek dan lain-lain Pak. Kemudian ketika harga tercantum di LKPP, bagaimana aturan diatur untuk konsumen swasta? Apakah ada aturan secara harga? Nah, ini pertanyaan dari Pak Hermanto. Tetap Pak Hermanto, ide bagus ya menurut Pak Hermanto, bikin breakthrough ya yang dilakukan oleh Pak Anas. Silakan Pak Anas. Ya baik, terima kasih Pak sekalian. Jadi memang kita sekarang ya harga tadi tentu nanti kan ini kompetitif Pak. Jadi nanti barang-barang yang masuk nanti akan berkompetisi dengan yang lain karena sudah kita buka. Ya kita buka, tentu nanti Bapak sudah menghitung harga yang dimasukkan oleh Bapak. Kira-kira gitu ya. Nah, sehingga nanti akan bersaing dengan harga yang lain. Sehingga daerah tinggal milih nanti. Persaingan Bapak sekarang tidak lagi hanya nasional seperti selama ini, karena e-katalog lokal akan muncul di sana. Bisa saja produk di Tangerang masuknya di kota Tangerang. Bisa saja produk di Bumiayu masuk di Bumiayu. Tapi bisa juga produk Tangerang lebih murah, orang Bumiayu bisa ngeklik e-katalog lokalnya di kota Tangerang dan seterusnya. Jadi ini membuka persaingan, tidak hanya Jakarta sentris, tapi sekarang daerah juga diberi ruang lewat e-katalog. Kalau enggak nanti Pak hanya pengusaha besar yang punya ruang. Nah, terkait dengan apakah dengan marketplace ya. Jadi e-katalog ini pemerintah yang lola karena untuk belanja pemerintah dan lain. Untuk UMKM kita bersinergi dengan e-katalog namanya di toko daring. Bela pengadaan, belanja langsung pengadaan di daerah. Jadi di bela pengadaan ini toko daringnya ini kerjasama antara lokal dengan marketplace untuk mempercepat itu. Ini sekaligus untuk mendorong marketplace Grab dan lain-lain ini Tokopedia untuk membina UKM di lokal. Inilah kolaborasi. Sehingga pembinaan UKM untuk masuk ke marketplace ini perlu dibina. Dan ini tidak hanya pemerintah daerah. Selama ini kan Mas Wiryo kan UKM dari pameran ke pameran ini pergi ke sana kemari. Tentu ini sudah jadul kira-kira. Orang tidak lagi sebagian beli di pameran, tapi belinya langsung di marketplace. Soal pajak dan lain ini masukan buat kami, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ini segera kita akselerasi. Terima kasih. Ya, baik. Panas terakhir Panas, apa harapan Panas ya? Barangkali target Pak Anas secara pribadi sebagai kepala LKPP ini Pak Anas yang baru. Ya, jadi tentu bangsa ini dari waktu ke waktu belajar dari kesalahan masa lalu. Kami juga belajar dari kekurangan kami ketika di daerah. Ke depan harus tentu lebih bagus, lebih memberi kesempatan kepada orang banyak, kesempatan akses untuk ekonomi dan pekerjaan ini harus dibuka seluas-luasnya untuk rakyat. Jangan sampai syarat-syarat tertentu justru memberi barrier bagi mereka untuk masuk, apalagi dengan belanja APBD. Insya Allah target kami, kalau dahulu setahun 95.000 produk, Mas. Tahun ini target kami sebagaimana arahan Bapak Presiden 1 juta produk tahun ini, dan per Maret ini sudah tercapai 213.000 produk. Kami di LKPP melakukan reformasi secara sungguh-sungguh, upaya transparansi dan digitalisasi. Kami sedang melibatkan beberapa pihak, yang beberapa ahli IT. Target kami ke depan menggunakan big data, blockchain, untuk mendorong bagaimana pengadaan lebih transparan dan kita bisa lebih melihat perilaku pembelanja kita di seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya target kami ini e-katalog mendorong kepada pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesempatan kerja lebih luas lagi. Sebagaimana hitungan BPS, kalau 400 triliun saja akan mendorong pertambahan 1,7. Dan arahan Pak Presiden jelas, targetnya UMKM dibuka seluas-luasnya. Saya kira ini. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Anas. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Baik, terima kasih, Maturun. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar demikian tadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Abdullah Azwar Anas. Power Breakfast.
El Shinta News.